Orang gemuk kepanasan pasti nggak pakai baju. Loh, ayo. Loh, kok nggak jawab? Ya atau tidak? Iya dong. Nah, lanjut. Tuhan beri kami hikmat anak-anak dalam nama Yesus. Orang gemuk kepanasan nggak pakai baju duduk di pintu rumah. Bayangkan sebentar, gaya duduknya kayak apa? Loh, boleh nggak mikir sejauh itu? Ini logika anak-anak, sudah. Sampai bisa bayangkan? Lah cepet, orang gemuk nggak pakai baju kepanasan, ya di pintu rumah. Pintu kan angin lewat, gitu. Gimana gaya duduknya? Kira-kira rapi atau enggak? Ya enggak, layak-layak orang Jawa bilang. Ya enggak, jadi kelihatan perut yang besar, kakinya selonjor, sandar. Nah, sudah enggak tahu bagaimana. Bayangkan dalam kondisi begitu papa itu hadir dan ngomong, bicara. Tahun depan istrimu itu melahirkan. Sarah dengar tertawa, ini nenek enggak tahu diri. 90 tahun hamil itu nenek, apa ini? Maka itu Sarah tertawa. Apa? Percaya hubungan ini masih ada sampai hari ini. Papa begitu dekat kepada kita anak-anak ya. Menjadi Kristen lagi sekali saudara, itu tiap saat dalam hidup kita. Dia mau dekat dengan kita. Dia mau dekat. Miliki persekutuan ini. Katakan amin. Temukan intimasi yang akrab. Jadi seharusnya kita di perjanjian baru bisa lebih dekat dengan Bapa di surga. Karena Yesus sudah membuat jalan. Nah, kalau Kristen kita seperti ini tiap hari, saudara, dunia hebat. Pasti dunia akan lihat Yesus lewat kita masing-masing. Selama ini dunia cuma capek dengan agama. Betul, Kristen bukan agama, tapi hidup sehari-hari. Maka itu jangan pernah percaya ada kesaksian, oh karena saya tiap hari jam 4 pagi bangun, maka tuh saya lulus examnya. Ngawur itu. Kalau nggak belajar nggak lulus juga. Betul? Oh aku diberkati karena aku begini puasa 40 hari setiap bulan. Beliau kan tekor. Mana bulan satu bulan cuma 30 hari kok. Ayo, main berarti nggak nyimak dari tadi nih. Jangan pakai cara-cara itu. Itu Tuhan di agama-agama yang begitu. Papa kita enggak. Kalau dia papa dan kita anak, nggak mungkin kalau papa ngelihat anak sepatunya jebol, diam saja pura-pura nggak tahu. Begitu seorang papa? Enggak dong. Begitu anaknya sepatu jebol, papa kan papa nggak bilang kerja dulu, vacuum selama sebulan, potong rumput 2 bulan, sepatu baru dibelikan. Oh, bapak gila ini dah. Nah, begitulah papa kita di surga. Gak seperti itu. Amin. Dia sayang kita karena kita anak-anaknya. Maka itu temukan dia sebagai papa dalam hidup. Jangan sebagai Tuhan. Kegagalan gereja ketika gereja mengajarkan orang-orang baru dia itu Tuhan. Maka itu saya kurang setuju kelas namanya katekesasi. Itu gaya Eropa. Orang baru mau belajar dulu, nggak bisa. Lahir dulu baru belajar. Betul nggak? Apa bedanya kalau orang itu dikenalkan dia sebagai Tuhan dan dia sebagai Papa? Begitu kata Tuhan muncul, yang keluar di benak kita adalah legalisme, peraturan, aturan, hukum. Enggak. Begitu Filipus berkata dalam Yohanes 14 ayat 8, Tuhan tunjukkanlah, Yohanes 14 ayat 8, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu bagi kami, maka itu sudah cukup. Seharusnya gereja menunjukkan ini. Lord show us the Father and that will be enough for us. Kata enough, lengkap, utuh, pulih, penuh, kenyang, sufficient, satisfied. Oh, banyak sekali kata enough, kata cukup itu. Karena begitu kita dikenalkan dia sebagai Tuhan, yang keluar aturan, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, harus begini, harus begitu. Tapi kalau kita dikenalkan dia sebagai Papa, lain. Ada keintiman, ada keakraban. Harusnya begitu gereja mengajar dunia ini. Dia itu Papa yang baik. Yang Tuhan mau kita punya intimasi dulu dengan dia. Yang akrab, bergaul, bersekutu, berteman, bersahabat.
sebagai pribadi yang gampang ditemui dan sewaktu-waktu. Katakan amin. Karena dia Immanuel dengan kita. Jadi doa pun saudara nggak perlu tutup mata. Nggak perlu cari tempat yang sunyi sendiri, nggak usah. Di mana saja kita ya. Ingat Abraham tadi. Papa hadir dalam kondisi Abraham lagi santai seperti itu. Bayangkan. Itu perjanjian lama. Apalagi kita perjanjian baru. Tuhan begitu akrab, begitu dekat dengan kita semua. Darah Yesus tersedia buat kita. Untuk menyucikan kita. Dan jalan itu terbuka. Kita boleh datang kepada Papa sewaktu-waktu. Percayalah kalau Kristen kita seperti ini. Dahsyat saudara. Orang-orang gak kenal Tuhan pun yang dekat kita langsung tahu. Ada sesuatu yang beda dalam diri kita. Karena Immanuel itu nyata. Seperti Potifar bisa melihat Yusuf disertai Tuhan. Hebat.